sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Hari ini alhamdulillah saya di Pos Jonggol kedatangan tamu yang cukup istimewa sekali ya. Ini saya nobatkan sebagai calon kepala desa termuda. Termuda karena umurnya itu masih muda sekali. Cuman visi misinya sangat luar biasa. Monggo kita kenalan sama orangnya ya. Ini ya. Bukan. Oh bukan. Bukan. Bukan ini ya. Oh, bukan. Bukan ini. Bukan. Oh bukan ini. Yang mana? Yang itu. Oh, assalamualaikum Pak calon kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap. Perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Raden Dev Malik Erdogan. Malik Erdogan ya. Mencalonkan diri sebagai kepala desa. Siap Insyaallah. siap. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan Sebelum kita membahas lebih jauh, saya pengen nanya, umurnya berapa sekarang, men? umur saya sekarang baru 25. 25 ya? 25. Masih sangat muda. Sangat muda. Batasnya umur 21, Ceng ya? Iya. Ceng, kita tanya dulu visi misinya. 24 ya? Iya, 24. Kita tanya visi misinya ya dari Bapak calon kades itu. Jangan pakai rokok, Pak calon kades, Oke, harus siap. sopan. Oke, siap. Visi dan misinya harus jelas. Harus jelas. Untuk visi misinya, kalau misal Anda terpilih jadi kepala desa, Oh, visi misi yang paling utama adalah kita berbicara realistis sekarang ya. Masyarakat sekarang ini lagi digegerkan oleh jalan rusak di mana-mana mereka nggak enak jalannya, sampai ada yang tercelet ya kan, sampai Iya, siap. ada juga yang sampai jatuh gara-gara jalan rusak, mobil sampai natap. Nah, visi misi yang paling utama yaitu adalah bagaimana jalan di kampung itu bagus. Itu Begitu. visi yang paling utama. alhamdulillah. Jalan itu harus bagus, harus mulus, bukan Siap. seperti coran tapi tidak pernah kering. Oh, ya, coran celot itu ya, beton celot, coran masuk. Itu sangat berbahaya. Sampai kemarin itu sampai ada saya lihat di video itu ada sampai di Iya, sekarang lagi viral ditanami pisang ditanam gitu ya. pisang, ada pohon cabe, ada juga macam-macam itu. Mungkin kalau dibiarkan itu udah berbuah itu. Oke, Udah siap. berbuah. Jadi inti yang saya akan targetkan apabila saya terpilih menjadi calon kades, visi utama saya yaitu adalah membetulkan jalan yang rusak. Seperti apa namanya? Seperti tol. Begitu. Glowing katanya anak-anak. Glowing. Siap. Kira-kira. Selain jalan, apalagi visi misi kan? Visi misi selain jalan yaitu bagaimana masyarakat itu terlayani dengan baik, dengan mudah. Apapun yang diperlukan oleh masyarakat akan terlaksana dengan mudah. Jadi masyarakat itu tidak bingung. Nanti setelah dari sana ke sana, dari sana ke, jadi bingung mereka. Jadi harus jelas. Mereka harus mengurus surat-surat ke sini. Ya udah ke sini. Gitu loh. Jadi jelas. Mereka tidak bingung begitu. Jadi harus ada kantor desa gitu ya. Harus kantor desa itu Bagus ini, Ceng ya, visi misinya, kantor Ceng desa ya. itu harus. Sangat bagus. Dan harus satu pintu. Satu pintunya gimana Harus itu? satu pintu maksudnya begini, biarpun dari oposisi maupun dari yang pendukung kita itu harus kita bagaimana untuk memberikan yang terbaik lah bagi mereka. Yang penting masyarakat kita begitu. Tidak ada memilih. Oh, maksudnya entah itu mendukung atau tidak harus mendapatkan pelayanan yang sama gitu ya. Intinya harus dilayani dengan baik semua tanpa terkecuali. Siap. Terima kasih. Sebelum saya membahas lebih jauh, kita tanya dulu tanggapan dari Bang Aceng. Bang Aceng, Siap. saudara Malik Erdogan ini selaku calon kepala desa termuda punya visi misi. Dia ingin jalan di desanya itu bagus, Ceng. Terus juga
di desanya itu ada balai desa biar masyarakat itu tidak sulit ketika butuh pelayanan gitu. Kalau tanggapan dari saudara Aceng bagaimana? Ya, kalau menurut saya visi dan misinya itu sangat bagus sekali. Bagus ya. Bisa tertarik. Ya, doa dari saya mudah-mudahan mereka itu tercapai apa yang dia inginkan. Amin, Dan amin, amin. juga tidak ingkar janji. Dan juga mereka itu sesuai dengan visi dan misinya apabila nanti sukses menjadi kepala desa yang bermanfaat, yang betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Betul. Gitu. Karena betul katanya beliau tadi, di Sampang ini sedang gempar ya Lagi dengan gempar. jalan Coran. Coran Beton. tak pernah kering. Betonnya Coran tak pernah kering. Karena yang matura apa itu? Jalan celot. rabat celot. Ya lo. Itu banyak yang diposting di media sosial. Tidak menutup kemungkinan dengan diposting oleh beberapa masyarakat sehingga kemarin di Batu Poro Timur kalau nggak salah sehingga masuk ke GTV. Oh, ada yang masuk tele JTV ya? Alhamdulillah ada, itu Sampang, termasuk Kecamatan Kedungdung. Siap. Kemungkinan masyarakat itu masih punya harapan mempunyai jalan yang bagus. Hampir mirip dengan kota meskipun tidak sama begitu. Karena mereka juga ingin merasakan bagaimana perkembangan atau progres dengan adanya dana desa semenjak tahun 2016. Ya benar-benar terlaksana Ceng ya. Padahal digelontorkan itu dananya cukup besar gitu Ceng ya. Kalau sebelum tahun 2016 di situ yang ada hanya ADD. Sekarang semenjak tahun 2016 alhamdulillah ada ADD dan juga DD. DD ya, dana desa. Dana desa itu pun tanpa dimohon itu datang sendiri ke desa. Gitu ya. Iya, itu Jadi saya juga sangat besar dananya. Hingga banyak yang lebih 1 M per tahun. ada yang sampai 1 M lebih ya. 1 M lebih. Ya mudah-mudahan visi dan misinya saudara Malik Erdogan Tidak hanya visi misi ya. ya tidak hanya cuma rencana. Betul. Mudah-mudahan terlaksana apabila beliau itu sukses. Amin. Oke. Cukup Pak Ketua. Nah, ini untuk saudara maaf Tretan nah, ini ada komentar ya. Ya. Ada komentar. Maaf Tretan, dengar-dengar Pilkades serentak katanya mundur Tretan. Kira-kira kapan Tretan? Nah, ini biar saudara Aceng yang menjawab ya. Ceng, ada yang nanya katanya Pilkades serentak itu mundur atau diundur Bang Aceng. Apa betul ini? Apa hanya sebatas isu itu Bang Aceng? Kami mohon dengan hormat Lu kepada Ceng, nanti ini ada yang Siap. tamu datang lagi. Oh, baru. Perkenalkan siapa? Orang Beringkoning ya. Oke, siap, lanjut Ceng, lanjut. Saya mohon dengan hormat kepada seluruh masyarakat Sampang harus tenang. Ini hanya sebatas isu. Jangan sampai termakan isu. Dan mudah-mudahan juga tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi hal tersebut. Karena bisa juga tertunda atau ditunda apabila tidak bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Ketika dilaksanakan, bukan sekarang ya. Ya, ketika dilaksanakan. Oke, siap Bang Aceng. Jadi ayo masyarakat jangan sampai kemakan isu. Cuma bagaimana kita menunggu jumpa pers kepastian dari kepala daerah. Siap. Selaku ketua gugus tugas atau ketua penanganan ya, ketua apa ya namanya itu? Satgas ya, ketua Satgas ya. Penanganan Covid kan Bapak Bupati Satgas. ketua Satgasnya sini. Oh, Bapak Bupati. Iya, Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan agar tidak
menuai polemik baru di mata masyarakat. Bapak Bupati kita ini, harapan dari saya selaku perwakilan dari masyarakat bijak dalam mengambil keputusan hal tersebut. Amin, amin, amin. Jadi katanya Bang Aceng ini Raden Asem Channel, jadi suruh sabar ya. Ini dari Maidina Group, calon desa mana aja Kak? Desanya harus disembunyikan katanya ya. Ya, desanya harus disembunyikan. Begitu ya, demi keamanan gitu Demi ya. keamanan negara. Oh, siap, 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 siap. Jangan di publik. Sorry ya. Oke, siap. Jadi begini Kak Tuan, dia tidak mau kita sebutkan dia nyalon di mana. Tahu-tahu nanti dia jadi kepala desa gitu nih. Amin. Nah, ini juga Raden Asem Channel, sukses selalu, amin, barokah tretan. Amin, amin. Oke, jadi kalau menurut saya visi misinya dari saudara Malik Erdogan ini sangat luar biasa. Dia ingin agar agar jalan yang ada di desa-desa itu, terutama di desanya itu bagus. Tidak ada istilah beton celot ya, rabat celot itu nggak ada. Jadi dia itu punya impian atau misi-misi agar desanya itu punya jalan yang bagus. Itu sangat luar biasa sekali. Terus yang kedua, dia itu ingin di desanya itu ada balai desa. Jadi mungkin selama ini dari masyarakat ketika butuh pelayanan dari kepala desa itu tidak langsung ada gitu. Jadi harus ada balai desanya. Itu harus Pak Oke, Ketua. siap. Nah ini Bang Aceng. Mengingat bagi perangkat desa sekarang alhamdulillah digaji. Jadi di situ harus aktif di jam kerjanya, ya terlebih lagi ngantor di balai itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Agar pelayanan masyarakat itu tidak keteteran. Intinya kita membangun metode baru yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kalau dulu ya memang dibiasakan pelayanan ada di rumah-rumahnya Bapak Kepala Desa. Betul. Sehingga terkadang saya melihat meskipun balai itu tersedia tapi tidak difungsikan, tidak terawat, itu banyak. Sehingga meskipun buang-buang anggaran besar untuk membangun balai desa tersebut sia-sia karena tidak dipakai. Sehingga terkadang ada yang rusak yang rusak tidak dipakai karena tidak terawat. Balai desanya. Balai itu desanya. Ya? Betul. Ini kita berbicara fakta sebelum-sebelumnya ya, mudah-mudahan ke depan ini ada perubahan dan peningkatan pelayanan di desa-desa. Kasihan masyarakat tahu di situ, Ketua. Oke. Terus ini kita nanya, tidak etis kalau tidak nanya ke Bapak calon ya, Ceng ya. Siap. Pak calon, ini kan sekarang ada program program internet desa. Kalau menurut Bapak calon kades termuda ini, apakah bermanfaat atau dibutuhkan lah untuk program internet desa itu kalau menurut Bapak calon kades ini? Menurut saya tidak perlu. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Karena, Kok bisa? Karena biar ada tugasnya perangkat-perangkat desanya. Seperti itu. Lagian banyak yang tidak berfungsi kayaknya ya. Iya, oleh sebab itu. Program anggaran melalui itu ya, bener. Oleh sebab itu, biar perangkat-perangkat desa yang ada di desa itu lebih aktif untuk melayani desa. Kira-kira seperti itu. Siap. Jadi masyarakat itu kan kalau kita lari ke internet desa, banyak juga ada orang-orang kolot, orang tua kan tidak tahu itu cara menggunakannya. Jadi harus ada yang mewakili lah dari mereka untuk menyelesaikan apa yang diharapkan mereka. Ya betul. Ada tambahan sedikit Pak Ketua. Siap. Untuk barusan terkait masalah internet desa. Mungkin beliau itu mendengar informasi bahwasannya
tahun berapa yang dibangun internet desa itu hingga saat ini tidak optimal, Pak Ketua. Tidak maksimal, tidak Iya, maksimal, tidak ya. maksimal. Untuk pelayanan apa ya, Mungkin pelaksanaannya. seakan-akan tidak tertarik mereka. Sebenarnya Bagus ya. bagus program tersebut karena itu jaringan untuk pelayanan di balai desa untuk menginput data seperti KK begitu. Karena sekarang di desa-desa itu sudah apa ya, diharuskan, bisa dikatakan diwajibkan ada operator desa di sana. Apabila ada operator desa itu kan harus ada jaringan, Pak Ketua. Akan tetapi mereka itu tidak tertarik atau masih pesimis. Ya, tahu sendirilah karena apa ya? Fungsinya untuk siapa? Apakah untuk di kantor balai desa? Apakah masyarakat bisa menikmati itu? Saya masih belum Pak Ketua. Betul. Ya, saya juga melihat Bang Aceng. Saya terus terang ya, mohon maaf ini saya tidak mau menjelek-jelekan siapa. Saya juga melihat program internet desa ini program yang sangat mubazir kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak yang di desa ya, banyak desa yang tidak berfungsi. Sehingga betul katanya Bang Aceng, peruntukannya itu tidak jelas untuk siapa. Gitu loh. Yang awal ditargetkan untuk warga sekitar, untuk pemuda, untuk mengakses internet atau untuk desa agar dia itu bisa main data atau ngirim ke instansi gitu Ceng ya. Ternyata memang betul tidak terlaksana. Saya sepakat dengan calon kades termuda ini, tidak perlu. Bahkan mungkin mereka beliau itu kemarin pernah ada media yang menerbitkan apabila internet desa itu masih belum maksimal maka jangan membayar sebesar 2 juta begitu, Pak. Begitu ya. Iya, ada media kemarin itu yang Oh, itu iuran per bulan berarti ya? Insya Allah Waduh. mungkin itu dana pun motong dari dana desa mungkin, Pak. Oh, Dari siap Didi. ya, siap. Ada media yang seperti itu, entah saya lupa media apa yang Siap, menerbitkan siap, hal siap. tersebut. Ini Marterdam ya, Marterdam. Saya minta komentarnya Marterdam. Sama. Wah, Marterdam. Beres. Alhamdulillah. Tak usah Pak Debi sesi itu nggak hotel angkat tangan. Ini yang duduk sama sampean ini calon kepala desa termuda. Di Kabupaten Sakpan. Iya, dia punya visi misi agar jalan di desa itu bagus gitu. Terus di desa itu harus ada kantor desa. Kalau menurut Marterdam ini gimana, bagus atau tidak visi misinya? Kalau visi misinya bagus. Bagus ya? Ya, cocok. Cocok. Alhamdulillah. Mengena kepimpinan, Pak. Mengena ya? Iya. Langsung mengena karena Oke, siap. Ya sebenarnya fardhu ain itu harus wajib didukung apabila ada jalan Fardhu ain, Ceng. Iya, kepala desa itu punya misi dan visi seperti itu. Intinya beliau tidak ingin menyia-nyiakan dana desa atau ADD. Betul-betul punya keinginan untuk membangun desa. Bagus. Begitu, Pak. Ya, kita di sini hanya sebatas mendukung, Ceng ya. Siap, mendoakan. Mendoakan mudah-mudahan saudara Malik Erdogan ini diberikan kelancaran. Kalau memang tujuannya baik, mudah-mudahan dia terpilih ya. Kalau memang tujuannya baik, mudah-mudahan beliau ini terpilih. Terakhir ucapan bukan ucapan terakhir ya, perpisahan lah. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari sampean, iya, yang mau disampaikan terkait pencalonan sampean jadi kepala desa. Yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat sabar untuk saat ini. Mohon dukungan ya. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya gitu ya. Dukungannya. Ya, mudah-mudahan terpilih Bang ya. Semoga apa yang diharapkan tercapai. Amin. Dan untuk masyarakat dan untuk yang lain juga. Oh begitu ya.
Go kelebon aku ser geger mentetiri kelebon salah genteng naganan. Cerdas ben tegas. Cerdas, tegas, Sikap. sekone deh ya. Aki-aki pokoknya. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi mohon dukungannya untuk saudara Malik Erdogan ini, mudah-mudahan beliau terpilih jadi kepala desa ya. Salam generasi peduli negeri. Berarti kaki ria, ni berosi dan sia-sia.